Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah satu saat beliau duduk bersama sahabatnya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Rasulullah menyampaikan tentang fitnah-fitnah akhir zaman. Rasulullah mengabarkan kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, kalian nanti akan menyaksikan fitnatul alas. Ini bahasa kinayah, bahasa kiasan. Sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apa yang kau maksudkan fitnatul alas? Rasulullah memberikan jawaban, qala hiya harabun wa harbun. Kalian nanti akan menyaksikan peperangan dan peperangan serta pengungsian. Masya Allah, apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 1441 tahun yang lalu benar-benar itu sudah menjadi sebuah fakta empiris di hadapan kita. Lagi di channel Atahzan Media. Buat yang baru bergabung, mari bantu channel ini dengan menekan tombol like dan subscribe-nya terlebih dulu. Apa yang telah dikabarkan oleh baginda Nabi nampak mulai terjadi, sebagaimana kita mengetahui. Hal-hal yang terjadi di dunia luar akan peperangan yang kini terjadi. Lalu, akan banyak hal juga yang mana dibahas dan juga dijelaskan oleh Ustadz kita. Terutama dalam urusan Syiah. Yang mana hal ini menjadi sebuah pembahasan. Lalu bagaimana sikap dan juga langkah kita? Maka simak dan dengarkan sampai habis apa yang dijelaskan oleh Ustadz kita ini. Lalu di akhir penjelasannya, ahi semua bisa memberikan tanggapan di kolom komentar. Maka selengkapnya mari kita simak saja penjelasan dari Ustadz kita ini. Selengkapnya inilah penjelasannya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa in asdaqal hadis kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas rahmat, taufik serta hidayahnya kita masih diberikan nikmatul iman wal Islam. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita ke jalan yang lurus, yaitu jalan Shiratal Mustaqim. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi dan merahmati kehidupan kita sampai kita menghadap kehadirat Allah penuh dengan ridho dan ampunannya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan pengikutnya yang senantiasa istiqamah dalam memperjuangkan syariahnya
dalam menegakkan sunnah-sunnahnya sebagaimana pemahaman para salafus saleh. Masyarul muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan tanbih kepada kita hamba-hambanya yang amanu wa taqwa, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Imran ayat 140. Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa tilkal ayyam nudawwiluha bainan nas wal ya'lamallahu alladhina amanu wa yattaqida minkum syuhada wallahu la yuhibbudz zalimin. Dan masa kejayaan dan kehancuran, masa kemenangan dan kekalahan, Allah pergilirkan di tengah-tengah manusia ini, supaya dari situ bisa diambil ibrah, pelajaran. Waliya'lamallahu alladhina amanu, dan Allah ingin membuktikan kebenaran itu pada hamba-hambanya yang aman, yang beriman kepada Allah, yang muwahhid, yang mentauhidkan Allah dalam segala aspek kehidupan ini. Wa yattakhidha minkum syuhada, dan Allah ingin menjadikan sebagian mukmin ini gugur sebagai syuhada. Wallahu la yuhibbudz zalimin, dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak mencintai orang-orang yang zalim. Sebagian mufassir menafsirkan wallahu la yuhibbudz zalimin, maknanya Allah subhanahu wa ta'ala tidak mencintai orang-orang mukmin yang enggan berjihad di jalan Allah. Allah subhanahu wa ta'ala yang menguasai rotasi alam jagat raya ini, Allah subhanahu wa ta'ala yang meninggikan langit tanpa tiang ini, tidak mencintai orang-orang mukmin yang tidak mau berjuang fisabilillah di jalan Allah. Masyaallah muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah satu saat beliau duduk bersama sahabatnya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Rasulullah menyampaikan tentang fitnah-fitnah akhir zaman. Rasulullah mengabarkan kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, kalian nanti akan menyaksikan fitnatu alas. Ini bahasa kinayah, bahasa kiasan. Sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apa yang kau maksudkan fitnatu alas? Rasulullah memberikan jawaban, qala hiya harabun wa harbun. Kalian nanti akan menyaksikan peperangan dan peperangan serta pengungsian. Masya Allah, apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 1441 tahun yang lalu, benar-benar itu sudah menjadi sebuah fakta empiris di hadapan kita. Apalagi Allah subhanahu wa ta'ala sudah menegaskan dalam surah An-Najm ayat 3 sampai 4. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Jadi apa yang disampaikan oleh Rasulnya itu bukan ahwa, bukan hawa nafsu. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW itu wahyu yang diwahyukan oleh Allah kepada Rasulnya, pasti terjadi. Kita bisa melihat apa yang dikabarkan oleh Rasulullah, sudah kita lihat bersama. Peperangan demi peperangan terjadi di kawasan Bilad Syam, di kawasan Timur Tengah. Terus kita saksikan. Bahkan Rasulullah mengabarkan kalian nanti akan menyaksikan al-haraj. Sahabat bertanya, apa maknanya ya Rasulullah? Wa huwal qatlu al-qatlu, pembunuhan dan pembunuhan. Bahkan Rasulullah mengabarkan ketika kalian beribadah pada saat masa-masa al-haraj, itu nilai pahalanya seperti hijrah bersamaku, kata Rasulullah SAW. Kita bisa melihat peperangan-peperangan yang terjadi di kawasan Timur Tengah, terlebih di Bilad Syam, di bumi Syam.
Dan yang kita saksikan, apa yang kita lihat, kuncinya peperangan-peperangan itu tidak ada lain provokatornya, sebagaimana Allah tegaskan dalam surah Al-Maidah ayat 82. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La tajidan asyadan nas adawatan lil ladzina amanu yahuda wal ladzina asyraku. Sungguh kalian akan menyaksikan orang-orang yang paling keras permusuhannya terhadap hamba-hamba Allah yang mukmin, kata Allah, al-Yahud, Yahudi, dan orang-orang musyrik. Kalau kita bisa melihat dari, kita buka kembali dari sisi historis, al-Yahud, Yahudi, ketika masuk di tengah-tengah kaum muslimin lewat Abdullah bin Saba, lahirlah Syiah Rafidah. Ketika Yahudi masuk di tengah-tengah kalangan Kristiani lewat Paulus, lahirlah konsep teologi Trinitas. Bahkan kita bisa melihat ketika Yahudi masuk ke Indonesia lewat Karl Marx dan Friedrich Engels, lahirlah ideologi komunis. Ketika Yahudi masuk di Indonesia lewat Dr. Abraham Geiger, lahirlah gerakan liberalisasi Islam, sekularisme, pluralisme. Bahkan lewat lembaga yang cukup besar, Live for All Foundation, kita bisa melihat al-Yahud ingin kembali menjadikan budaya kesyirikan itu muncul kembali di beberapa kawasan, dan itu benar-benar di Jawa luar biasa, dengan biaya jutaan US dollar. Begitu juga Yahudi masuk ke Indonesia lewat beberapa yang kita saksikan lewat Dinas Intelijen Rahasia Amerika Serikat CIA, dimunculkanlah beberapa aliran-aliran sesat. Bahkan Kementerian Agama mengumumkan hampir 300 lebih aliran-aliran sesat berkembang di Indonesia, yang tidak ada lain, semuanya itu adalah untuk melemahkan dunia Islam, terlebih Indonesia. Masyarakat muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah, kita bisa melihat apa yang terjadi di bumi Syam, di bilad Syam, apa yang disampaikan oleh Rais Am ulama bilad Syam, yaitu Syekh Profesor Usamah Arifai, bahwa pangkal daripada kerusakan di bumi Syam tidak lain adalah tangan kanan, tangan-tangan atau jaring-jaring Yahudi, yaitu lewat tokoh-tokoh Syiah. Dan ini benar-benar apa yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Khatib Ar-Rami, Syiah Rafidah ini benar-benar menjadi kaki tangan, yaitu al-Yahud, Yahudi, baik Yahudi besar dalam hal ini Amerika, maupun Yahudi kecil dalam hal ini Israel. Bahkan ditopang oleh musyrik dalam hal ini komunis, yang sampai sekarang Rusia di belakang itu juga ikut bermain. Sehingga akhirnya kita bisa melihat bila di Syam, bumi Syam, kaum muslimin yang ada di bumi Syam benar-benar mendapatkan ujian yang cukup berat dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengabarkan sebagaimana dalam surah Al-Imran ayat 140 itu, wa yattakhidha minkum syuhada, dan Allah ingin menjadikan sebagian mukmin gugur sebagai syuhada. Jadi ketika kita melihat bila di Syam, jangan sampai kita melihat dengan kacamata manusia, tapi lihatlah dengan kacamata iman. Dan itu yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena bila di Syam, bumi Syam adalah bumi akhir zaman. Bahkan bumi Syam kita bisa melihat itu tanda-tanda akhir zaman Allah munculkan dari sana. Bahkan Rasulullah SAW mengabarkan kepada umatnya
dalam beberapa hadis-hadis sahih dalam kutub sittah. Bisa kita lihat dalam kitab Sahih Muslim bab Al-Fitan wa Asyaratus Sa'ah. Jadi bila di Syam adalah bumi yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa secara khusus, Allahumma barik lana fis Syamina. Ya Allah, berkahilah negeri Syam kami. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sebagaimana Allah tegaskan dalam surah Al-Isra ayat 7, Allah Subhanahu wa taala akan memunculkan At-Taifah Al-Mansurah. Mereka inilah hamba-hamba Allah yang dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyongsong Sufatul Islamiyah, kebangkitan Islam. Bahkan Rasulullah ditanya oleh sahabatnya, di mana At-Taifah Al-Mansurah? Rasulullah mengabarkan, qala bi Baitul Maqdis wa aqna fi Baitul Maqdis. Ini hadis sahih rawahu Ahmad. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan bahwa pusat kemenangan Islam di akhir zaman bukan di Mekah dan Madinah, tapi pusat kemenangan Islam di akhir zaman Allah takdirkan di Baitul Maqdis wa aqna fi Baitul Maqdis, yaitu di bumi Syam, Baitul Maqdis dan sekitar Baitul Maqdis. Disitulah Allah takdirkan pusat kemenangan Islam di akhir zaman, pusat kesempurnaan Islam di akhir zaman. Jadi ketika kita melihat dengan kacamata iman, semakin banyak kaum muslimin gugur sebagai syuhada di bumi Syam, semakin besar keberkahan yang Allah berikan di negeri Syam. Karena bila di Syam ini negeri yang dipersiapkan oleh Allah untuk menjadi pusat kemenangan Islam di akhir zaman. Masya Allah, kalau kita lihat bila di Syam sekarang ini ada dua bendera yang berkibar di sana. Yang pertama bendera merah putih, dan yang kedua di bawahnya adalah bendera Suriah, bendera Palestina. Masya Allah. Jadi ini sebuah harapan ulama-ulama besar, kibar ulama, sebagaimana Syekh Dr. Abu Bakar Al-Awabidah. Beliau adalah wakil sekjen Rabithah Ulama Palestina. Masya Allah. Ketika beliau datang bulan Juli 2015, diterima di Masjid Jogogarian, Yogyakarta, beliau sampaikan, insya Allah berdasarkan nas-nas syar'i, insya Allah pemantik awal Sufatul Islamiyah, kebangkitan Islam global, Allah akan munculkan dari arah timur, yaitu Indonesia. Bahkan dengan meneteskan dengan suara yang terbata-bata sambil beliau meneteskan air mata, wahai kaum muslimin Indonesia, genapi syarat-syaratnya supaya kalian layak dipilih oleh Allah menjadi pemantik awal kebangkitan Islam global, yang nanti puncaknya Allah takdirkan di bilad Syam, di bumi Syam, yaitu Baitul Maqdis wa aqna fi Baitul Maqdis, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan itu. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, kita bisa melihat saudara-saudara kita yang ada di Suriah. Kita masih ingat, kita masih ingat dalam ingatan kita sejarah bagaimana Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an, sebelum beliau membebaskan Palestina, beliau bebaskan Suriah. Begitu juga dilanjutkan oleh Salahuddin Al-Ayyubi rahimahullah. Beliau juga mengikuti apa yang telah dicontohkan oleh Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an. Jadi Salahuddin Al-Ayyubi rahimahullah sebelum membebaskan Palestina, beliau bebaskan Suriah. Karena pintu gerbang untuk membebaskan Palestina adalah membebaskan Suriah. Dan ini benar-benar telah dipraktekkan oleh dua tokoh, yaitu Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an dan Salahuddin Al-Ayyubi rahimahullah.
Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan pada Abdullah bin Umar radhiyallahu an, kalian nanti akan menyaksikan fitnah tasarra. Ini fitnah yang kedua, fitnah tasarra. Apa itu? Kemakmuran hidup. Ini yang dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal. Setiap umat itu ada fitnahnya, dan fitnah bagi umatku adalah al-mal, harta kekayaan. Dengan harta kekayaan bisa menjadikan umatku menjadi kuat, menjadi eksis, menjadi tangguh, dan dengan harta kekayaan bisa juga menjadikan umatku menjadi hancur berantakan. Ini yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian fitnah yang ketiga yang kalian nanti akan menyaksikan, yaitu fitnatud duhaima. Jadi kata ad-duhaima itu bentuk tasghirnya yaitu dahma, hitam, kelam, gelap. Artinya apa? Fitnah kegelapan itu akan menimpa umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara global. Ini bahasa kinayah, bahasa kiasan. Apa wujud konkretnya? Rasulullah mengabarkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yusbihu rajulun mu'minan wa yumsi kafiran, aw yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran, yabi'u dinahu bi aradi minad dunya. Hadis sahih riwayat Muslim. Jadi kondisi umat ketika terjadi fitnah duhaima, ketika terjadi fitnah kegelapan, Rasulullah mengabarkan kondisi umat pagi beriman, sore sudah jadi kafir, atau sore beriman, paginya sudah jadi kafir. Why? Kenapa? Kata Rasulullah, qala yabi'u dinahu bi arati minad dunya. Dia jual agamanya dengan harga dunia. Dan itu sudah menjadi realitas, fakta di tengah-tengah kaum muslimin, lebih khusus di Indonesia. Berapa banyak kita saksikan dia jual agamanya demi jabatan, pangkat, kedudukan, harta, bahkan popularitas, dan sebagainya dan sebagainya. Kalau sudah fitnah duhaima ini sudah terjadi, Rasulullah mengabarkan umat ini akan terbelah jadi dua, yaitu mukmin sejati dan munafik sejati. Artinya mukmin sejati di dalamnya tidak ada kemunafikan, artinya munafik sejati di dalamnya tidak ada keimanan. Naudzubillah, naudzubillah min dzalik. Dan ini dahsyat. Ini yang dikabarkan oleh Rasulullah, dan itu sesuatu yang pasti terjadi, tidak bisa tidak. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, dari tiga fitnah, fitnatu alas, fitnatu syarra, dan fitnatu duhaima, Allah dan Rasulnya memberikan solusi syar'i. Yang pertama, Rasulullah berikan solusi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, badiru bi'amalin fitanan kaqita'il lailil mudlim, yusbihu rajulun mu'minan wa yumsi kafiran, atau yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran, yabi'u dinahu bi ardi minad dunya. Rasulullah memberikan solusi konkret, yaitu al-mubaddirah bi a'mal. Bersegera beramal soleh. Bersegeralah beramal soleh, jangan ditunda-tunda. Apalagi yang kita saksikan sekarang ini, saudara-saudara kita yang ada di bumi Syam sebentar lagi akan menghadapi musim dingin. Apa respon kita? Apa yang bisa kita perbuat untuk saudara-saudara kita di bumi Syam yang sebentar lagi dia memasuki musim dingin? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada umatnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama yansurullah fi hadhil ummah bid-dha'ifiha. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala akan menurunkan pertolongan di tengah-tengah umat ini lewat orang-orang yang dhaif, orang-orang yang lemah. Sebagaimana saudara-saudara kita yang ada di bumi Syam, yang sekarang ini berada di tenda-tenda pengungsian, yang dalam kondisi yang tragis, tiap hari gugur sebagai syuhada. Sebuah konspirasi antara Syiah dan komunis dengan dukungan Rusia dan Iran, Lebanon. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, apa yang bisa kita perbuat? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan dari orang-orang yang dhaif ini, ketika kita empati, kita salurkan, kita berikan apa yang kita mampu.
Kalau kita mampu dengan mal-mal kita, ayo kita kumpulkan mal-mal kita untuk membantu saudara-saudara kita yang ada di bumi Syam. Insya Allah ini akan menjadi saksi ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang akan bisa membuat kebahagiaan kita ketika kita berada di alam kubur, ketika kita menolong saudara-saudara kita yang ada di bumi Syam. Kenapa? Kita diperintah oleh Rasulullah untuk memberikan empati kepada orang-orang yang dhaif, karena di sana ada power, ada al-quwah, ada kekuatan bidakwatihim. Doa-doa mereka tanpa, artinya tidak ada hijab, mudah sekali dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalatihim, salat-salat mereka, wa ikhlasihim, keikhlasan mereka. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Oleh karena itu Rasulullah menegaskan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man asbaha bi amril mu'minin falaysa minni, rawahu Ahmad. Barang siapa yang bangun pagi hari dia tidak peduli terhadap problem-problem umat, Rasulullah menegaskan falaysa minni, mereka bukan golonganku. Oleh karena itu Rasulullah mengabarkan, sesama muslim, sesama mukmin kal jasadu wahid, bagikan satu tubuh. Ketika saudara-saudara kita yang ada di bumi Syam habis ini, mereka kedinginan, kita harus merasakan, kita berikan empati kepada mereka, kita sisihkan harta-harta kita untuk mereka. Yang ini insya Allah akan memberikan kemuliaan kita nanti di yaumil akhir, ketika kita memberikan ta'awun, saling tolong menolong, dan perbuatan albir dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Rasulullah SAW memberikan solusi ketika kita menghadapi 3 fitnah akhir zaman itu. Rasulullah berikan solusi at-tamassuk bis sunnah. Kita disuruh untuk berpegang teguh pada sunnah Rasulullah SAW. Sebagaimana Rasulullah bersabda, qala Rasulullah SAW, fa innahu may ya'is minkum fasayra ikhtilafan katsira. Sepeninggalku kalian akan menyaksikan ikhtilaf, perselisihan katsir yang banyak. Oleh karena itu Rasulullah memberikan wasiat, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, tamassaku biha wa'adu 'alaiha bin nawajid. Rasulullah memberikan arahan konkret, berpegang teguhlah kepada sunnahku dan sunnah khulafa'ir rasyidin, sahabatnya, min ba'di, sesudahku. Bahkan Rasulullah SAW memberikan penegasan, tamassaku biha wa'adu 'alaiha bin nawajid, pegang kuat-kuat sunnah Rasulullah itu. Gigitlah sunnah Rasulullah itu dengan gigi geraham. Ini bahasa kinayah. Kita disuruh konsisten berpegang pada sunnah Rasulullah, baik dalam kehidupan berpribadi, berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, Rasulullah memberikan yang ketiga, solusi terutama sekali ketika kita menghadapi 3 fitnah akhir zaman ini. Ar-ruju' ilal ulama, kembali ke ulama. Imam Syafi'i rahimahullah, ketika ditanya ulama yang mana yang bisa kita jadikan sebagai panutan ketika kita menghadapi situasi yang dipenuhi dengan fitnah akhir zaman, kata Imam Syafi'i rahimahullah, yaitu ulama yang paling dibenci oleh golongan kafir dan golongan munafik. Jadikan itu sebagai pegangan, pijakan. Kemudian yang keempat, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan arahan yang konkret ketika menghadapi 3 fitnah akhir zaman itu. Kuatkan kesabaran. Tidak cukup hanya sabar, tapi sabar yang baja. Kenapa? Kita sekarang ini hidup di fase keempat, mulkan jabriyah. Banyak sekali kita lihat, akan kita saksikan, yaitu kesewenang-wenangan, ketidakadilan, kedoliman, kebobrokan moral, kemungkaran, kemaksiatan, kesyirikan, kebid'ahan, dan semuanya itu akan meluas. Oleh karena itu, kuatkan kesabaran. Sebagaimana Allah ingatkan dalam surah Al-Imran ayat 200. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabbiru warabbitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah dan kuatkan kesabaran. Warabbitu, tingkatkan kewaspadaan, karena yang menggoyah iman kita itu banyak. Wattaqullah, dan tingkatkan kualitas ketakwaanmu kepada Allah, la'allakum tuflihun, supaya kamu sukses.
Jadi kalau kita ingin diberikan kesuksesan fit dunia wal akhirah, sabar, kuatkan kesabaran, tingkatkan kewaspadaan, dan tingkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, Allah dan Rasulnya memberikan solusi konkret, doa. Setiap kali akhir kita sholat, pada saat tahiyat akhir, selesai kita baca sholawat kepada Nabi, jangan lupa doa. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari azab jahannam. Aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari azab kubur. Aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari fitnah pada saat kami hidup dan pada saat kami mati. Aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari fitnah al-masiihid dajjal. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keistiqomahan kepada kita semuanya sampai kita menghadap Allah. Mudah-mudahan kita diberikan akhir yang husnul khatimah. Amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah innahu wal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa taqaddam wa barik بجلالك وكمالك على بين عبادك واصرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala Allah ta'ala fil kitabil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'u minhum wal amwat. Rabbi ij'alna muqimas salat wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Ya Rahman ya Rahim ya Ghafur ya Syakur Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika nastaghith. Allahumma sharif anna su'a bima syi'ta wa kaifa syi'ta innaka ala ma tasau qadir. Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala wa darakis saqa wa su'il qada wa thamatatil a'da. Allahumma ansur al-mujahidin fi biladis Syam. Allahumma ansur al-mujahidin fi biladis Syam. Allahumma ansur al-mujahidin fi biladis Syam. Allahumma ansur al-mujahidin wa fi kulli makan. Allahumma ansurhum, Allahumma ansurhum, Allahumma ansurhum. Allahumma as'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma as'aluka al-husnal khatimah. Allahumma arzuqna taubatan nasuha qabla al-maut. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinak. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.